Kalian baru dengar berita sampai aku rugi 80 juta aja udah pada emosi banget ya. Gimana kalau misalnya aku kasih tahu ke kalian satu fakta ini? Ini adalah satu hal yang pasti bikin kalian tambah double emosinya. Tambah kerimutan sama si penipu satu ini. Karena ini menyangkut kalian, Bob. Ini hal yang seharusnya bisa kalian rasakan tapi gagal gara-gara dia. Bangsat emang. Sabar. Oke. Silahkan kalian nilai sendiri. Silahkan kalian apa ya? Silahkan kalian pikirkan sendiri dah. Gimana keselnya aku ketika hal ini terjadi. Intinya ada satu project terbesar aku yang aku siapin buat kalian itu gagal gara-gara dia. Jadi project aku cancel karena dia. Ya gimana aku nggak kesel. Kalian tahu kan se-effort apa aku kalau misalnya nyiptain sesuatu. Kayak aku bikin series aja aku rela nge-spend uang ratusan juta hanya untuk menciptakan satu series baru. Dan project ini juga udah ngabisin banyak waktu, ngabisin banyak tenaga. Aku mikir banyak banget untuk project ini. Dan bahkan yang tambah malunya lagi, aku udah ngomongin project ini, aku udah promoin project ini di podcast kemarin sama Edi Renaldi, podcast kemarin sama Raditya Dika. Aku udah nyiapin semua dari jauh-jauh hari. Dan gagal gara-gara sabar. Gagal gara-gara orang ini. Dia yang bikin project ini jadi gagal. Dan kalian gak bisa ngerasain project itu. Udah gagal, udah hancur, udah semuanya udah jadi sisa puing-puing kerugian aja. Yang aku siapin, yang tim aku siapin semuanya buyar gara-gara nih orang. Gimana aku gak kesel? It's not about 80 million. Tapi ini tentang effort aku yang udah gagal gara-gara dia. Kalian nyuruh aku sabar? Gak bisa. Bentar, gak bisa sabar dulu. Aku udah selalu sabar, diapain juga sabar, dihujat sama haters juga sabar. Sabar aja, selalu sabar gitu. Tapi masa aku selalu kebagian sabarnya mulu gitu. Kayak dari sekian masalah kayak selalu disabar. Terus kapan orang-orang bentukan kayak gini dapat karmanya gitu loh. Kapan mereka harus dapat balasannya? Kayak di sini selalu bagian ruginya ke aku, bagian sabarnya ke aku. Terus mereka bisa menjalani hidupnya dengan normal gitu? Oh enggak, sorry. Enggak dulu. Ini udah saatnya kamu pasti nonton story ini. Hey penipu. Ini udah saatnya kamu merasakan apa yang seharusnya kamu rasakan dari dulu. Ini bukan bulan lalu, Bub. Ini udah dari berbulan-bulan lalu. Cuma aku tahanin, aku sabarin, aku berusaha kayak udah deh lupain. Tiba-tiba muncul lagi masalah baru. Kayak udah ini udah gak bisa dimaafin. Terus kalau misalnya kalian sekarang nanya, Kak Kori maunya apa? Ya aku maunya banyak banget lah. Aku mau dia balikin duit aku 80 juta itu. Terus aku mau dia balikin semua kerugian-kerugian itu. Tapi pasti udah gak bisa dia ngelakuin itu. Punya duit 1 juta aja udah syukur lah itu. Apalagi 80 juta, gak mungkin dia bisa balikin duit itu. Gak mungkin dia bisa balikin semua kerugian itu. Kerugian aku tuh kerugian waktu, kerugian karya yang udah diciptakan. Mana bisa dia balikin waktu? Ya udah sekarang yang aku minta satu hal aja deh. Minta maaf aja deh. Minta maaf aja orang gak ada kok. Gimana caranya aku bisa maafin dari orangnya aja yang gak minta maaf? Si penipu ini gak minta maaf. Oke lah, mungkin kalau misalnya maksud dia minta maaf cuma kayak yang kayak Kor, maaf ya. Ya elah. Orang baru lahir juga bisa minta maaf kayak gitu. Botol kecap. Yang gue mau bukan minta maaf kayak begitu. Terus ya udah sekarang apa dong? Gue harus apa dong? Gak bisa. Mau dia minta maaf juga, mau sampai sujud juga minta maafnya, duit gue gak bakal balik, usaha gue gak bakal balik, waktu gue yang udah gue habiskan untuk project itu juga gak bakal balik. Terus rahasia kantor yang udah dibocorkan sama dia gak bakal bisa ditutupi lagi. Sudah bocor, mau digimanain. Terus apa lagi, kerugian lainnya, mental tim gue yang dirusak, diobok-obok sama dia, apa bisa balik? Entahlah, gak tahu deh harus kayak gimana. Lu pikir sendiri deh cara jalan keluarnya kayak gimana. Ya intinya gue akan melanjutkan kasus ini di kepolisian. Entahlah. Ntar gue update lagi lah. Kalau misalnya nanti gue mau coba telepon penipu ini. Gue gak tahu ya apakah dia punya nyali mengangkat telepon gue. Let's see. Tapi yang pasti, yang pengen gue disclaimer ke kalian adalah, dengar ya Bob, aku gak akan yang namanya terganggu atau pekerjaan aku kayak
menjadi terhambat cuma gara-gara seekor penipu ini. Nggak mungkin, itu nggak mungkin banget. Stok YouTube aku udah sangat jauh terlampau, ke stoknya udah jauh banget. Terus bentar lagi aku bakal gala premier film terbaru aku bakal tur ke beberapa kota, ketemu Korizen. Terus juga aku ada banyak project yang aku siapin buat Korizen. So, seekor penipu ini tidak akan menghalangi project-project besar yang udah aku siapin buat kalian. Kalian nggak usah khawatir. Penipu ini kayak cuma, apa ya, lebih kecil daripada kotoran kuku gue lah kayaknya. Nggak bakal mengganggu. Jadi ini kayak kecil lah. Lebih kecil daripada kotoran kuku gue kayak ini. Kelihatan nggak nih? Lebih kecil dari inilah dia. Nggak ganggu lah. Intinya hidup gue tetap berjalan, Korizen tetap jaya.